sahabat Sisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda sehat selalu sahabat, dimanapun Anda berada. Dan ketemu lagi nih kita di online talk show-nya Children Cafe ya. Kita menyebutnya Stay at Home Talk Show. Jadi walaupun kita harus di rumah aja nih atau membatasi aktivitas kita, tapi tetap aja ya harus tetap produktif. Dan pastinya kita juga di sini ingin membawakan tema atau materi yang mudah-mudahan banyak manfaatnya nih buat kita semua. Oke, sahabat Sisi, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter gigi, sahabat. Dan mungkin banyak ya di antara kita yang menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut anak itu nomor kesekian gitu. Beda lah sama kesehatan fisik yang lain gitu. Tapi sebenarnya penting banget loh buat kita untuk tahu bagaimana sih kita menjaga kesehatan gigi dan mulut anak, terutama sejak dini, sahabat. Nah, karena itu kami sudah mengundang seorang narasumber yang tentu sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau ini sudah menjadi dokter gigi atau sudah praktek sejak tahun 2007. Berarti kira-kira tahun ini adalah tahun ke-13 ya prakteknya ya. Wah, itu kan pasti jam terbangnya sudah tinggi sekali. Dan kemudian beliau ini adalah seorang lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, sahabat Sisi. Dan saat ini juga berpraktek di 3 tempat sekaligus. Ada yang di Cibinong, ya, yaitu di Klinik Anugrah, di Klinik Insani 2 maksud saya ya, Klinik Insani 2 Cibinong. Lalu juga di Cilodong, di Klinik Anugrah Cilodong, dan juga ada di daerah Ciledug, yaitu di Apotek Kimia Farma di Karangtengah Ciledug. Siapa tahu Anda dekat tuh dengan daerah-daerah itu, bisa nanti ketemu langsung dengan beliau. Jadi langsung aja yuk kita sapa Dokter Gigi Made Megawati. Halo Dok, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, salam sejahtera. Semoga pagi ini kita semua selalu tetap semangat ya, walaupun di rumah saja. Harus sehat-sehat semua. Dokter Made nggak mungkin di rumah aja ya, praktek tetap ya, karena kan fasilitas kesehatan kita harus ngasih pelayanan yang baik juga untuk masyarakat. Betul. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita sih bentuknya sharing aja, tidak saya berarti lebih tahu atau bagaimana, kita sharing aja bagaimana pengalaman saya dalam praktek dan pengalaman ibu-ibu semua. Mungkin ada yang bermasalah dengan kesehatan gigi anak atau diri sendiri mungkin ya, yang dewasa-dewasa juga silakan kalau mau bertanya, silakan, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman dan basic ilmu pengetahuan saya. Untuk pertama-tama pagi ini mungkin saya akan memberikan sedikit materi yang umum-umum aja ya, yang kira-kira bisa diterima untuk kita semua nih ya, yang saat ini mungkin mau ke dokter gigi aja takut gitu karena pandemi ini ya kan. Sementara di rumah mungkin ada masalah, anaknya sakit gigi atau apa gitu, mau dikasih apa sih dok biar bisa meringankan sakitnya, seperti itu ya. Yang pertama nih saya mau kasih lihat ini untuk pengetahuan kita semua, perbedaan antara gigi geligi pada anak-anak ya dan pada orang dewasa. Gigi geligi pada anak itu berjumlah 20 buah. Sementara kita yang dewasa memiliki 32 gigi. Ya. Nah, jadi memang kalau pada gigi anak-anak itu ukurannya satu lebih kecil, karena kan mereka juga mulutnya lebih kecil ya rahangnya. Kemudian jumlahnya juga lebih sedikit. Nah, masalahnya di masyarakat kita ketika ada gangguan pada gigi anak masih dianggap sudahlah nanti akan ada gantinya, seperti itu ya, sering banget kan kejadian seperti itu kita temui. Nah, padahal ketika anak-anak mengalami kerusakan gigi itu efeknya sangat besar, ibu-ibu. Jadi saya akan berikan di sini informasi mengenai akibat kerusakan gigi susu. Gigi susu itu gigi pada anak-anak ya.
Di sini saya ambil 5 poin terpenting aja. Yang pertama, anak akan menjadi rendah diri. Benar kan? Oke. Misalnya pada gigi anak-anak terutama yang karies atau gigi berlubang pada gigi depan. Itu kan kelihatan sekali ya ketika mereka bicara, ketika mereka tertawa, tadinya anaknya ceria gitu. Terus ada gigi berlubang atau geripis, kita sebutnya ya item-item gitu, karies ya. Kalau pada dunia kedokteran tuh disebutnya karies. Terus nanti dikomentari, bahkan kadang yang membuli paling utama adalah keluarga. Keluarganya justru ya. Nah, dijadiin pertemuan. bahan bercandaan ya. Iya, giginya hitam gitu kan. Giginya kemana nih, kok hilang dimakan tikus? Sering sekali kita lihat kayak gitu ya. Padahal itu sama sekali nggak baik untuk kesehatan psikologis anak ya. Mereka jadi rendah diri. Kenapa? Karena tadinya mereka ceria, ketawa seperti biasa, nggak ada beban, terus tiba-tiba jadi malu ketawa, jadi nggak mau ngomong, ya kan? Jadi nggak mau ngomong, jadi akhirnya mereka nggak mau bergaul karena takut dikomentari giginya, ya. Jadi perubahan fisik dari gigi yang kecil, yang kata kita kecil nih ya, ternyata bisa berpengaruh panjang ke kehidupan mereka, ya, dari segi psikologis itu. Yang kedua, sakit gigi. Jelaslah ketika giginya rusak, ya. Nah, itu bakteri kan berperan, sangat berperan di situ. Akhirnya apa? Jadi sering bengkak, radang, dan radang gusi, radang tenggorokan, sering batuk, amandel bahkan bisa sampai ke situ ya, karena lingkungan mulutnya sudah tidak bersih. Banyak sekali bakteri-bakteri yang berkumpul di situ. Kemudian anak mengeluh sakit gigi. Nah, dari sakit gigi itu efeknya bisa macam-macam lagi, ya. Dia yang ketiga nih, bersangkut sama yang tadi poin kedua, akhirnya anak mogok makan karena sakit giginya. Ya, jangankan makan, tidur aja nggak enak, ya. Anaknya rewel. Nah, kalau anaknya rewel, ibunya lebih rewel lagi kan biasanya. Nah, akhirnya anaknya dimarahin, ya. Kalau ibunya rewel, bapaknya juga pusing ya. Bapaknya tambah lagi, nggak bisa kerja, nggak bisa tidur, semua tuh satu keluarga ya kan. Dari mulai anaknya yang nangis, ntar ibunya ikutan nangis. Sering kejadian kayak gitu. Karena apa? Nggak tahu nih dok mau dikasih apa. Disikat pada saat sakit gigi. Ya, jangankan disikat, anaknya dikasih air putih aja udah jejeritan, biasanya begitu kan, demam, ya, udah gitu. Ketika disuruh sikat gigi, giginya gusinya berdarah. Padahal gusi berdarah itu akibat tadi penumpukan bakteri, ya, jadinya terjadi peradangan. Proses peradangan itu akan melebarkan pembuluh darah. Akhirnya gusi tersentuh sedikit aja berdarah. Nah, ketika berdarah, anak makin nggak mau sikat gigi karena takut. Akhirnya bukan tambah sembuh, malah tambah parah, ya kan? Seperti itu. Tuh dari hal kecil yang tadi kita bilang kecil ya. Banyak sekali orang yang masih menyepelekan kerusakan gigi pada anak. Ya. Yang keempat, poin keempat adalah giginya berantakan. Ya, ketika terjadi kerusakan gigi, kadang gigi sampai hilang nih ya, mahkotanya hilang, tinggal gusi dan mereka anggap udahlah nanti ada gantinya gigi dewasa. Padahal di situ terjadi penyempitan ruang rahang. Ya, penyempitan ruang rahang itu nantinya ketika dia usia dewasa akan berperan penting, giginya jadi crowding, berjejal. Makanya banyak kita lihat akhirnya akan dipakai kawat gigi. Itu kan jadi tadinya perawatan yang harusnya murah, mudah, ya, pencegahan, akan jadi perawatan yang kompleks, yang lebih mahal, yang lebih ribet, ya kan? Nah, itu jadi dari kerusakan gigi sedikit aja, efeknya bisa kemana-mana. Nah, yang kelima ada lagi, bicara kurang jelas, ya, artikulasi pengucapan kata-kata ketika gigi hilang, terutama gigi depan, itu kan anak jadi bicaranya kurang jelas, terus nanti dibully lagi sama teman-temannya atau sama keluarga. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya mereka menerima beban dari yang harusnya tidak usah ketika kita bisa mencegah. Ketika kita mencegah kerusakan gigi dengan penyikatan gigi yang benar, ya,
Ini ada beberapa caranya, saya batasi dengan 3 poin yang paling penting. Yaitu 1, membatasi makanan manis, ya, dan batasi makanan manis. Nggak apa-apa dikasih, tapi terbatas, tidak terlalu banyak. Kadang dari pola asuh yang sering saya perhatikan adalah ketika anak nangis biar diem kasih permen, betul ya, coklat, es krim. Kalau dia dimakan dalam jumlah yang sedikit dan tidak setiap hari, itu nggak apa-apa kok untuk rewardnya mereka ketika mereka melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya, tidak apa-apa. Tapi setelah itu biasakan menyikat gigi, ya. Penyikatan gigi yang paling penting itu kapan sih? Ini buat kita juga ya, buat yang dewasa juga. Karena kadang-kadang orang dewasa nyuruh anaknya sikat gigi, tapi nggak mau nyontohin. Ya, enggak. Nah, anaknya mama aja enggak gitu kan? Mama mau papa enggak nih, makan permen nih, makan es krim, terus nggak sikat gigi. Ya, jadi harus kita dulu yang mencontohkan. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk sikat gigi? Ya, ada 2 waktu yang paling tepat, yaitu 1 pagi setelah sarapan. Ya, setelah sarapan mau beraktivitas sikat gigi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur itu paling penting. Bukan pada saat mandi sore sebenarnya, tapi pada malam sebelum tidur. Dan setelah sikat gigi itu tidak boleh makan makanan lagi yang manis-manis. Paling boleh hanya minum air putih. Ya, minum yang manis-manis pun sebaiknya dihindari. Nah, yang paling saya garis bawahi di sini adalah hindari memberikan susu pada saat mau tidur. Itu banyak sekali kejadian. Padahal itu kan ya, pakai dot atau pakai gelas pun iya, tapi sebelum tidur biar tidurnya nyenyak katanya gitu kan ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi susu itu kan mengandung banyak sekali gula. Ya. Kemudian dia nempel di gigi. Nah, pada saat kita tidur selama 8 jam itu tidak terjadi aliran saliva, tidak terjadi gerakan pengunyahan, tidak terjadi gerak kita cleansing sendiri dengan air ludah sendiri, itu enggak. Kan kita tidur ya. Akibatnya apa? Suasana mulut berubah jadi asam, dari gula itu terfermentasi, kemudian bakteri seneng banget di situ kan ya. Akhirnya nempel di gigi, dia makanin sisa gula-gula yang tadi itu, akhirnya grepesin gigi. Kalau terjadi setiap hari, ya sudah terjadilah itu rampan karies. Rampan karies itu yang sering kita lihat gigi geripis, satu mulut, atau biasanya rahang atas aja. Karena apa? Dot itu kan netesnya biasanya ke gigi atas tuh digigit ya sama anak ya. Nah, jadi di situ lebih banyak. Seperti itu. Jadi penyebab kebiasaan aja sebenarnya ya. Yang lebih banyak adalah kebiasaan yang buruk untuk merusak gigi. Karena pada sejatinya gigi itu adalah bagian yang paling kuat dalam diri kita. Lebih kuat daripada tulang loh, gigi itu. Nah, dia kenapa bisa rusak? Karena kita sendiri yang merusak. Gitu. Ya, jadi dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu sebaiknya dihindari. Anak-anak yang masih pada minum susu, berikan susu sebelum dia tidur, habis itu baru sikat gigi, lalu tidur. Bisa kok. Ya, kalau dibiasakan dari awal bisa. Bukan karena anaknya biar diem terus dijejelin dot dan dia ngedot sambil tidur. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan gigi. Lebih cepat daripada dia yang cuman makan permen atau minum permen pada saat siang nih. Dia masih bisa sikat gigi kan ya pada saat sore atau malam hari. Tapi kalau udah malam dia terbiasa sebelum tidur. Iya, terbiasa minum susu dari dot atau dari gelas pun, tapi habis itu nggak kumur lagi atau nggak sikat gigi, ya itu yang menjadi penyebab utama rampan karies ya. Kemudian kebiasaan yang perlu dibina lagi adalah rutin ke dokter gigi. Dari kapan sih gitu ya? Misalnya orang nanya, dok yang bagus ke dokter gigi itu dari kapan? Kan kalau kecil ngapain? Nggak ada yang bisa dicabut atau nggak ada yang ditambal gitu kan? Sebenarnya rutin ke dokter gigi itu bukan hanya kita memberikan tindakan, tapi lebih ke arah bonding, perkenalan dulu. Oh, dokter gigi itu teman anak loh, bukan seseorang yang mau menyakiti. Ya kan? Banyak gini. Saya gitu kayak polisi. Nasib dokter gigi ya. Takut-takutin. Betul. Paling nggak suka kalau ada orang tua yang gini.
kalau ke dokter gigi, ayo diem, nanti dimarahin sama dokternya. Itu kadang saya liatin, lah saya nggak mau marah-marah. Ya kan? Kemudian, ayo duduk yang benar, nanti disuntik dokternya. Loh, kenapa ojek-ojek disuntik gitu kan? Jadi tolong kata-kata seperti itu jangan dipakai untuk menenangkan anak. Karena apa? Ketika nanti si anak butuh ke dokter, bukan hanya dokter gigi ya, dokter umum, dokter apapun, bakalan susah sendiri Ibu Bapak. Karena di otaknya dia sudah tersimpan bahwa oh ini nih orang yang akan membahayakan saya dengan jarum suntiknya atau dengan bornya. Ya kan? Padahal tindakan kami adalah untuk membantu. Ya kan, membantu ketika dia punya masalah keluhan kesehatan, bukan untuk menghukum, bukan untuk menyakiti. Tolong itu dirubah dari orang tuanya sendiri, gitu ya. Karena anak kan pasti dengerin orang tuanya dulu. Kita orang asing nih ya, dia datang ke kita dengan posisi kita orang asing. Bagaimana si anak bisa mempercayai si orang asing ini ketika orang tuanya sendiri memberikan gambaran yang menyeramkan. Gitu. Jadi dari sekarang kami para tenaga medis, bukan hanya dokter gigi ya, semua dokter itu menganjurkan anak untuk bersahabatlah dengan kami gitu ya, dengan dokter gigi gitu. Karena ketika mereka membutuhkan kami, mereka akan merasa mendatangi teman. Enak ngomongnya ya, enak ngomongnya, nyaman untuk dia mengutarakan keluhannya apa sih gitu kan. Terus ketika nanti kita mau diskusi perawatan, itu lebih enak. Si anak bisa memilih. Dan ketika dia memilih sendiri mau dirawat seperti apa, dia akan lebih bisa menerima konsekuensinya. Misalnya, si anak mau ditambal karena giginya berlubang. Dia sudah merasa dokter ini temannya. Nah, kita berdiskusi sama dia. Nanti kalau ditambar akan ada proses dibor sedikit ya. Itu fungsinya untuk membersihkan yang busuk-busuk. Anak akan ngerti, oh iya dibor dulu. Ada rasa tidak nyamannya sedikit pada saat dibor. Ditahan, karena ketika sudah selesai bersih baru bisa ditambal. Seperti itu kan. Dan si anak akan bisa menerima. Oh iya ada rasa tidak nyamannya dulu sedikit, sebentar kok nantinya akan nyaman. Saya akan sembuh gitu loh ya. Jadi memang anak itu kan cerdas. Dia bisa kok menerima informasi dari yang kita berikan. Kalau dia di otaknya tidak didasari bahwa ini orang berbahaya, ya kan? Iya, betul. Jadi yang pertama ada trust dulu gitu ya dok. Betul, ada trust dulu. Dia bisa diajak anaknya untuk bersahabat dulu sama kita. Ngobrol aja dulu misalnya nggak ada keluhan apapun, cuman gimana sih cara sikat gigi yang benar? Ajarin, ya kan? Nggak usah harus orang tua tuh biasanya gini, datang ke dokter gigi misalnya mau cabut gigi, anaknya belum mau nih, terus nanti direjeng, mengharap kita mau mencabut dengan paksa, padahal saya nggak mau loh. Sayanya nggak mau. Iya. Oke, cabut giginya berhasil dalam kunjungan pertama, tapi setelah itu traumanya traumanya dia dibawa sampai besar. Makanya sampai sekarang pun masih banyak loh bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke dokter gigi, ketika duduk dia gemeteran. Dan dia bilang apa? Saya baru ini kali kedua ke dokter gigi, dulu waktu kecil pernah saya trauma dok. Saya belum ngapa-ngapain. Megang alat aja belum. Iya. Pengalaman masa kecilnya. Sangat banyak yang seperti itu. Jadi kadang saya mikir traumanya bukan dari saya, tapi akan menyulitkan saya dalam bekerja gitu, ya kan? Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik dihindari yang kayak gitu. Ini dari segi psikologisnya ya. Dari segi yang higienitasnya tadi udah, kemudian dari segi makanan ya tadi udah gitu. Jadi itu aja sih menurut saya yang paling penting di masa pandemi seperti ini, karena kan kita lebih ke arah pencegahan daripada kuratif atau pengobatan ya untuk masa pandemi seperti ini. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke saya dari masalah sehari-hari atau nggak hanya tentang anak ya, tentang orang dewasa juga boleh, silakan.
Oke. Iya, terima kasih banyak nih Dokter Made. Ini sering ngasih penyuluhan ya Dok ya? Kok kayaknya lancar banget? Penyuluhan seminar sih ya, tapi kan biasanya Seminar. di kalangan sesama dokter gigi gitu ya. Kalau Oke, oke, ini paling hanya konsultasi aja oke. biasanya. Siap. Ini Dok, tadi dari penjelasan dokter tuh banyak hal yang sebenarnya pengen diperjelas lagi gitu, pengen kita tanyakan. Silakan, Misalnya, silakan. misalnya gini, soal anak yang sudah terlanjur takut ke dokter gigi karena memang sejak Mm-mm. sejak dini, artinya sejak dini itu sejak umur berapa Dok sebaiknya yang kontrol itu tadi? Anak tuh tumbuh gigi biasanya usia 6 bulan kan ya. 6 bulan tuh udah Iya. mulai tumbuh yang kecil-kecil itu gitu ya. Kalau dokter gigi sebenarnya anak segitu ya belum bisa diapa-apain juga ya untuk tindakan klinisnya. Tapi misalnya orang tua memang dia rutin ke dokter gigi, ajak anaknya. Ajak Oh, anaknya untuk melihat dulu, oh nih orang tuanya dirawat baik-baik aja kok, nggak jejeritan, nggak yang sakit dulu baru dirawat, kan biasanya udah keburu tegang duluan ya. Nah, betul. kalau anak diajak berobat, ya, hanya mengantar orang tua pun dia akan melihat, oh seperti Iya, iya. ini, tuh mama papa nggak kenapa-napa kok, dibersihin giginya, seperti itu. Nggak apa-apa diajak aja dari usia berapa bulan ketika dia udah mulai nunggu gigi, atau kita ajarin cara sikat giginya. Si anak kan seneng tuh biasanya pakai boneka-boneka pantum yang seperti itu akan masuk. Walaupun dia mungkin ngomongnya belum jelas, tapi itu pasti terserap ke otaknya mereka. Oke, Gitu. baik. Kalau misalnya ada anak yang sudah terlanjur ketakutan nih ke dokter Mm-mm. gigi, menurut Mm. dokter Made gimana caranya untuk supaya anak mau gitu diajak kontrol atau mulai Ya. lagi kalau udah terlanjur takut gitu? Mm-mm. Oke. Memang pada kondisi seperti itu banyak sekali sih saya temui ya. Nggak bisa dalam sekali kunjungan trauma terhapuskan ya, Kak Nuri Mhm. ya. Jadi kadang mereka butuh sampai nyaman dulu sama dokter giginya gitu. Entah itu pertemuan kedua, entah pertemuan ketiga, dan kepada dokter gigi serta pengantarnya, entah itu orang tua atau nenek kakeknya, jangan dipaksa anaknya, biarin masuk dulu. Kadang ada yang sampai gemeteran Mhm. naik ke kursi gigi Iya. dengan posisi defensif dia. Posisi Oh, defensif banget sampai nggak bisa bahkan untuk melihat dengan kaca mulut aja dia nggak mau gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang udah nangis-nangis duluan. Terus nanti orang tuanya marahin. Itu makin stres kan dia. Makin stres dan makin benci ke dokter giginya. iya, Gara-gara dia nih saya dimarahin gitu ya. betul, betul. Nah, itu kan kasihan. Jadi ayo diajak aja, ngobrol dulu. Saya nggak pegang alat apa-apa nih, ngobrolnya di mejanya aja dulu, meja konsultasi, nggak usah dia harus duduk dulu di dental unit pada pertemuan pertama bagi anak yang trauma berat ya. Kita ngobrol dulu apa sih yang dikeluhkan, kenapa sih giginya gitu. Biasanya nanti kalau dia sudah nyaman dengan dokter giginya, dia kan cerita. Iya nih kemarin abis makan permen terus nyangkut di gigi sakit seperti itu. Iya cerita aja dulu, curhat dulu kayak sama teman. Oh iya kamu sikat gigi nggak abis itu? Enggak dok katanya gitu. Nah lain kali sikat gigi ya, kemudian kumur ya, kemudian kita kasihlah cara-cara yang tanpa invasif dengan alat dulu. Di situ kita timbulkan kepercayaan dirinya dia dan kepercayaan dia terhadap kita gitu. Oke. Iya, Mungkin iya. pada pertemuan pertama kita nggak dapat hasil klinis apa-apa ya, tapi secara eh, apa namanya habit yang baik sudah kita tanamkan nih dasarnya dulu. Oh iya berarti biar saya nggak sakit, besok habis makan permen langsung sikat gigi atau langsung kumur air putih nih biar nggak nyangkut seperti itu. Nah setelah dia trust ke kita, dia percaya ke kita, pertemuan berikutnya mulai nih mau duduk di dental unit. Tapi nggak Mhm. mau diapa-apain ya dok, aku nggak mau diapa-apain. Iya, nggak dilihat aja ya nih pakai kaca. Saya bilang gitu, liatin kacanya. Pegang kalau perlu dia boleh pegang ya. Nih loh kaca kan nggak ada bagian yang tajam, saya bilang gitu. Kemudian kita periksa.
kita periksa. Oh iya, oh nih PR-nya ini, dia suruh lihat juga di cermin nih. Kita kasih lihat, oh nih PR-nya yang ini harus ditambal, gigi yang ini ditambal, gigi yang ini dicabut, nanti ada gantinya. Didongengin aja dulu. Iya, iya, Nah, iya. ketika nanti dia udah, oh iya ya PR-nya udah ada sekian. Kadang anak ada yang langsung mau ditindak. Misalnya yang ringan dulu, aku mau deh tambal nih yang ini nih yang kecil dulu. Ya, kita kasih aja yang dia mau dulu. Ya, untuk nimbulin rasa percayanya dia aja. Nanti cabut mungkin belakangan kalau dia sudah semakin nyaman di situ, semakin nyaman sama dokter. Dia kok yang bakalan nyari kita. Karena apa? Ketika dia sakit, dia terganggu kan dia nggak nyaman, gitu ya. Oh, yang bisa bantu saya dia nih. Akhirnya dia akan mendatangi kita. Gitu. Asal dari awal itu tadi jangan dikasih masukan yang menyeramkan bagi figur-figur kami seperti itu. Ya. Oke, jadi memang harus step by step ya dok ya. Step by step, jangan sekali kita pengen hasil, wah cabut 5 kan gitu. Biar sadis ya, sadis. Karena sempat nganternya sekarang nih, ya nggak gitu juga pada anak-anak susah ya. Oke. Baik, Dokter Made, ini kita masih punya waktu kira-kira 5 menit lagi nih untuk membahas. Saya masih ada 2 pertanyaan ya dok. Yang pertama, itu kalau misalnya anak-anak sikat gigi, mereka kan juga harus belajar berkumur ya. Karena kan belum bisa semua anak langsung umur nggak ketelan gitu loh. Iya. Gimana tuh cara ngajarnya dan mulai umur berapa tuh sebenarnya anak bisa sikat gigi? Bisa kumur dengan baik gitu ya. Itu sih sebenarnya personal ya. Kalau misalnya di beda-beda ya tiap juga susah ya. Beda-beda tiap anak, kemampuan motoriknya dia juga beda. Jadi saran saya adalah pertama kita ngajarin anak-anak sikat gigi, kumurnya pakai air matang dulu deh. Betul. Kumur pakai air matang yang bersih yang biasa kita minum. Karena apa? Paling mereka yang kebuang tuh 50% tuh ditelan. Itu dia. Betul. Jangan lupa kasih pujian ketika mereka bisa. Itu akan memotivasi dia. Oh iya, udah bisa loh, besok harus lebih baik lagi, gitu kan ya. Pakai pasta gigi yang tidak berfluoride dulu. Banyak kok ya di pasaran. Saya tidak sebut merek di sini, banyak. Kalau misalnya mau yang rasa-rasa nggak masalah. Yang rasa-rasa kalau itu bisa membuat anak menjadi semangat. Tapi sangat dianjurkan setelah yang rasa-rasa itu digosok, ayo dek dibuang. Jangan kemudian dia telan terus kita biarin, nantinya kebiasaan ya. Justru itu kan yang kita hindari ya. Seperti itu. Jadi odol rasa-rasa boleh untuk menambah motivasi ya, motivasi anak untuk sikat gigi gitu. Yang kedua, kumur pakai air matang dan ditungguin sama orang tua. Ya. Karena apa? Jangankan anak kecil balita pitik ya yang masih belajar sikat gigi, anak SMA aja nih kadang odol udah nyentuh mulut kata dia udah sikat gigi, bener nggak? Padahal cuma disikat segaris gitu. Sikat segaris udah berbusa, wah udah kelihatan sikat gigi ya. Padahal nggak seperti itu. Jadi kita harus perhatikan cara sikat giginya juga harus benar, itu membulat. Ajarin anaknya gerakan sikat gigi yang membulat ya di bagian depan. Upin Ipin kan ada tuh ya, sering ya dia kasih bulat ya. Itu kan anak-anak seneng tuh lihat yang kartun-kartun seperti itu. Kemudian bagian dalam gigi tuh searah gigi, anaknya diajarin bisa kok. Ya mungkin belum selancar itu, tapi nanti dia akan meniru. Sekalian melatih gerak motoriknya dia. Ya kan? Kemudian untuk bagian pengunyahan biasa. Nah, tidak perlu busa yang wah gitu ya, yang banyak gitu, nggak perlu. Yang penting adalah secara teknisnya benar, ya, waktunya sikat gigi benar, kemudian gerakannya juga benar seluruh bagian, betul. Jadi ya, nih di sini ada nih di flip chart saya cara menyikat gigi yang benar. Ini saya tunjukin ya. Jadi memang singkat aja. Nah ini nih ya, kelihatan nggak? Tuh ya. Sikat permukaan dari bagian depan, dari arah gusi ke gigi, ya pakai pasta gigi yang berfluoride. Kemudian bagian luar gerakan memutar, tadi bulat ya.
Kemudian permukaan kunyah maju mundur seperti biasa. Permukaan gigi dalam gerakan searah tumbuhnya gigi. Iya. Ya. Kemudian pokoknya sampai gigi belakang itu harus kena ya, tempat bakteri ngumpul, soalnya gigi geraham yang besar yang buat kita mengunyah itu kan tempat bakteri itu dan sisa makanan mengumpul. Baik. Ya. Baik. Mungkin nanti di kesimpulan bisa diulang sekali lagi ya, Dok. Boleh. Soalnya kita harus break sejenak. Setelah ini Dokter Made dan juga sahabat Sisi, kita akan bahas tentang mitos dan fakta yang banyak beredar tentang kesehatan gigi dan Iya. ini banyak banget nih. Ya, jadi jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.